pekerjaan terakhir saya adalah wakil kepala sekolah selama 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena saya nyaman dengan pekerjaan itu. Kemudian sambil iseng-iseng saya jual palu gada itu tadi ya. Jadi apa yang lu cari pokoknya gue ada gitu. Nah, saya ini join di MCI itu sejak tahun 2014. Tapi saya belum serius jalankan bisnisnya. Saya cuma pengen punya produknya waktu itu. Waktu itu saya tertarik dengan nanospray karena kebetulan kondisi kulit saya buruk banget gitu ya. Jadi saya pakai nanospraynya dan saya jualannya iseng-iseng aja. Kan karena palu gada kan apa yang lu cari gue ada. Jadi kalau cari nano pun saya ada gitu. Jadi saya jualannya iseng-iseng karena saya nggak mau tahu terlalu banyak tentang sistem bisnisnya gitu. Menurut saya sistem bisnis MLM itu agak ribet ya, complicated gitu untuk dihitung-hitungnya gitu. Saya nggak mau tahu terlalu jauh lah gitu ya. Jadi waktu teman saya mau jelaskan, saya stop. Saya bilang nggak usah dijelasin tentang bisnisnya. Cukup saya tahu kalau saya jual satu saya dapat berapa, saya jual dua dapat berapa, udah itu aja titik. Saya nggak butuh yang lain, saya bilang begitu. Saya nggak mau nyemplung terlalu jauh dalam MLM karena saya tidak suka dengan MLM. Karena kan seperti kita tahu ya, MLM image-nya kurang baik gitu ya. Jadi berjalanlah selama 2 tahun saya dalam fase iseng-iseng. Sampai akhirnya di 2016 saya menghadiri satu acara besar MCI. Kemudian di acara itu ada sebuah sesi yang menyentuh saya gitu loh. Ada sebuah sesi yang membuat saya akhirnya ketika saya pulang saya berkomitmen, oke, saya pengen coba deh, pengen tahu, pengen serius jalanin bisnisnya gitu. Jadi akhirnya saya pulang dan saya mulai mempelajari produk dan bisnisnya gitu ya, karena memang di 2016 produk MCI sudah bertambah banyak. Jadi saya mulai pelajari satu per satu, saya coba beli juga satu per satu supaya saya tahu manfaat produknya gitu ya. Dan ternyata memang mayoritas produknya sangat bagus gitu ya. Jadi memang saya langsung kerasa manfaatnya gitu. Jadi saya semakin semangat untuk mempelajari bisnisnya juga gitu. Dan setiap langkah saya makin menemukan bahwa image MLM itu kalau di MCI tidak seburuk yang saya bayangkan gitu. Bahkan dalam MCI saya mendapati sebuah singkatan. MLM itu singkatannya dari menabur lalu menuai. Jadi memang di awal kita harus melalui fase yang namanya fase menabur ya. Nggak ada yang instan gitu. Sebuah bisnis itu harus dibangun dan butuh waktu. Dan untuk tahap awal kita memang akan melalui yang namanya fase menabur. Di fase menabur itu ya kita banyak sharing pengalaman kita pakai produk, sharing bonus yang sudah kita rasakan gitu ya, sharing apa sih yang kita dapat dari bisnis itu gitu ya. Selain sharing, kita juga bisa dibilang ada tantangannya lah ya gitu, karena namanya membangun bisnis jaringan kan bisnis manusia. Jadi kita harus membangunnya ketemu dengan berbagai macam karakter manusia yang tidak sama gitu loh. Jadi ya kita menghabiskan banyak waktu, kita menghabiskan banyak tenaga, menguras banyak emosi gitu ya, untuk membangun jaringan kita gitu ya. Jadi memang diperlukan mental yang sangat kuat gitu ya. Kita tapi sambil berjalan kita akan terus dibentuk dalam fase menabur itu. Nah, 2 tahun waktu itu saya melalui masa menabur. 2 tahun, kemudian sampai 2018 saya mulai bisa menuai hasilnya. Jadi dari 2018 saya mulai memasuki masa menuai, passive income yang tadi sudah dijelaskan itu mulai masuk ke rekening saya gitu ya. Kemudian cash reward saya mulai dapatkan di 2019 50 juta pertama dan 50 juta kedua di 2020. Kemudian setiap 4 bulan sekali cash strip cair, karena kita nggak pakai sebanyak itu ya. Kalau misalkan satu orang bisa tembus 6, 7, 8, kita pakai misalnya cuma satu, itu sisanya bisa dicairkan dan itu bisa kita tabung gitu ya. Jadi saya mulai menuai hasilnya sejak 2018 sampai hari ini, bisa dibilang sudah memasuki masa menuai. Di 2019 saya juga bisa merenovasi rumah titipan orang tua kami gitu. Ya bersyukur saya punya orang tua yang punya rumah buat
ditempati oleh anaknya gitu. Jadi saya menempati rumah dari orang tua, tapi setiap tahun kondisi rumah itu terus menurun dan dulu saya tidak punya dana yang cukup untuk membenahi rumahnya gitu ya. Nah, puji Tuhan di 2019 saya bisa mulai merenovasi rumah secara keseluruhan karena seperti yang teman-teman lihat ya, kondisinya sudah sangat buruk gitu ya. Sudah kayaknya nggak layak gitu ya. Bocor di mana-mana, bolong di tengah rumah gitu ya. Kalau hujan udah pasti bocor dan saya ada jolang pink waktu itu ada di tengah rumah gitu kalau hujan, menampung air bocor gitu. Jadi ya bersyukur banget gitu ya 2019 saya bisa merenovasi rumah ini secara besar-besaran gitu. Belum lagi tabungan-tabungan yang saya miliki gitu saat ini gitu ya. Ya mudah-mudahan segera bisa membeli aset gitu. Nah, teman-teman, eh, pesan saya juga sampai hari ini masih berjuang sih. Sampai hari ini saya masih berjalan terus mengejar cash reward lainnya. Seperti yang tadi teman-teman lihat, di MCI itu ada yang namanya dana pensiun 50 juta, 250 juta, 500, 1 M gitu ya, 3,5 M itu ada disediakan oleh MCI, tinggal mau kapan kita jemput gitu ya. Saya juga masih berjuang menuju ke arah sana. Kalau dilihat secara angka mungkin terlihat jauh, tapi kalau kita anggap dana pensiun, syukur-syukur dana pensiun itu akan cair sebelum kita memasuki usia pensiun gitu kan. Kenapa enggak dijalanin gitu? Karena memang eh, poinnya akumulasi, mau 10 tahun lagi atau 5 tahun pun bisa sampai ke sana gitu ya. Tergantung kecepatan kita. Pesan saya Bapak Ibu, mulailah sebuah bisnis ketika Bapak Ibu tidak dalam keadaan kepepet, ketika Bapak Ibu berpikir bahwa bisnis itu iseng dulu deh, sampingan dulu, nggak apa-apa, jalani dari saat itu gitu. Jangan setelah kepepet, karena kalau kepepet, ketika Bapak Ibu harus melalui masa menabur, ketika banyak tantangan, Bapak Ibu akan lebih berat melaluinya, gitu ya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini ya, sekitar 55 orang, Bapak Ibu tidak kebetulan ada di dalam ruangan Zoom ini. Kami mengundang banyak orang dan ternyata Bapak Ibulah yang hadir di tempat ini saat ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu adalah pilihan yang ditetapkan untuk mendengarkan sharingan kami semua. Jadi kami berharap Bapak Ibu memutuskan yang terbaik pada malam hari ini. Oke, sekian sharing dari saya.